Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, wa qala aydan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul wafiyul karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda bunda jamaah pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini, kembali sama-sama kita dapat berkumpul bersama-sama di kediaman saudara kita Haji Bani dalam rangka pembacaan manaqib Sayyidatuna Khadijah, yang mudah-mudahan kita yang membaca, yang mendengar, yang hadir, yang menyaksikan sama-sama mendapatkan barokahnya, sama-sama mendapatkan manfaatnya, sama-sama mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta semoga semua yang menjadi hajat-hajat kita, berkat kecintaan kita terhadap keluarga Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam teratur, tercurah, teriring ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau, para sahabat, dan juga semua yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita bertahan dan setelah kita ila yaumil qiyamah nanti. Sejarah daripada istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Maka jika kita selalu membacanya manaqib tersebut, maka tidak akan merasa bosan, karena orang tersebut adalah orang yang sangat dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat amat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mencintainya tanpa akan ada merasa bosan sedikit pun. Ya, begitu juga seperti kita mencintai Al-Quran. Al-Quran sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Rasulullah. Kita yang membacanya itu tidak merasa bosan, ya, tidak merasa bosan sedikit pun. Tambah banyak dibaca Al-Quran itu, tambah nyaman kita mendengarnya. Begitu juga ya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu persatu manaqibnya kita baca, para aulia Allah, ya, sampai pada saat ini ulama-ulama atau penerus perjuangan Nabi yang dicintai oleh Nabi. Ketika kita selalu membaca, mendengar akan manaqibnya mereka itu, maka tidak pernah telinga kita itu merasa bosan. Akan tetapi tambah nyaman dan tambah nyaman. Terlebih dengan Sayyidatuna Khadijah yang memang orang yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, yang sampai Allah menyampaikan salamnya terhadap beliau, terhadap Sayyidatuna Khadijah At-Tahirah Al-Kubra, yang suci, yang mulia, yang agung, yang besar kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari Sayyidatuna Khadijah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keturunan yang keturunannya itu bersambung sampai nanti yaumil qiyamah, ya, di mana di antara keturunan yang didapati oleh Sayyidatuna Khadijah, 3 daripada laki-laki, Abdullah, Ibrahim, ya, kemudian Qasim, Abdullah, kemudian Qasim, kemudian lagi Ibrahim. Itu putranya Rasulullah SAW. Abdullah itu dinamakan Thayyib, ya, dia dinamakan Thayyib. Ada lagi disebut namanya dengan Tahir, ya, Abdullah, ya. Kemudian ada lagi
putra beliau Ibrahim. Ibrahim ini dari Maryah Al-Qibtiyah, ya, bukan dari Sayyidatuna Khadijah. Kemudian lagi ya Qasim, ya, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya meninggal pada usia masih kekanakan. Makanya di saat meninggalnya putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada beberapa orang-orang yang tidak senang, sehingga mereka menyatakan Rasulullah abtar, ya, terputus, ya. Dan yang meninggalnya itu semuanya anaknya yang laki-laki. Yang perempuan semuanya ada, yang laki-laki meninggal di masa saat masih kekanakan. Ya, orang-orang itu ya seperti As bin Wa'il, yang mereka menyatakan Muhammad abtar sembari ketawa-ketawa dengan yang lainnya, ya, menunjukkan Muhammad tidak mempunyai keturunan, gitu. Karena setiap lahir meninggal, lahir meninggal, sampai akhirnya dari kecemburuannya Allah terhadap kekasihnya apabila disakiti, ya, Allah turunkan, ya, sebuah ayat yang menjadi jawaban atas apa yang telah mereka katakan terhadap orang-orang umum, orang-orang banyak untuk menyambati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa al-abtar. Al-kautsar itu bermakna az-dzurriyyah katsirah, az-dzurriyyah thayyibah, ya, sebagaimana pendapatnya Abdullah bin Abbas. Al-kautsar ay bermakna az-dzurriyyah katsirah, keturunan yang banyak. Justru aku akan berikan keturunan yang banyak. Allah yang menjawab, ya, Muhammad tidak abtar, Muhammad tidak terputus. Justru aku akan memberikannya keturunan yang tidak bakalan terputus, ya, sampai yaumil qiyamah. Allahu akbar. Ya, innaka huwal abtar, melainkan engkau yang akan terputus keturunannya. Yang menyambati Rasulullah tadi itu justru inya yang terputus keturunannya. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak terputus keturunannya. Memang secara zahir anaknya nang putranya nang lakian semuanya meninggal, tapi Allah pilih keturunan yang tersambung dengan Rasulullah dari putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum, dan Sayyidatuna Fatimah. Dari Sayyidatuna Fatimah mempunyai, ya, putra Hasan dan Husain. Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain mempunyai keturunan, yaitu Al-Imam Ali, Zainal Abidin, dan terus ke bawah sampai saat ini tidak terputus. Ya, itulah yang disebut dalam sebuah hadis tadi, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamati illa nasabi wa sababi. Semua nasab dan sebab akan terputus kalak di yaumil qiyamah, kecuali nasabku tidak bakalan terputus sampai yaumil qiyamah. Ya, dan sebabku, sebagian riwayat menyatakan hasab, ya, sebagian riwayat lagi sebab, ya, sebabku tidak bakalan terputus. Orang yang masih ada keterkaitan dengan Rasulullah, tersambung dengan Rasulullah dengan cara apapun, tidak bakalan terputus, akan ia dapati nanti di yaumil qiyamah. Ya, itu yang kita harapkan. Sekalipun tidak tersambung dengan nasab, maka kita tersambung dengan Rasulullah secara hasab atau secara sebab. Sebab apa? Sebab ilmu, sebab kita menghidupkan sunnah, sebab kita cinta kepada beliau. Seperti Salman minna ahli baiti, Salman itu adalah keluargaku. Kenapa? Karena dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat yang lainnya cinta kepada Rasulullah SAW, baik itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka itu semuanya satu persatu dinyatakan oleh Rasulullah, anta mubasysyir fil jannah, anta mubasysyir fil jannah, anta mubasysyir fil jannah. Engkau langsung masuk surga tanpa mereka dihisab nantinya. Sudah diprediksi oleh Rasulullah, mereka haula'i rijalil kumal,
mereka itu adalah kelompok orang-orang yang sempurna yang akan masuk surga dengan sempurna tanpa melewati hisab. Amunnya kita masih dihisab dulu, diproses macam-macam didapati, akan kita temukan itu di yaumil qiyamah. Yang dekat dengan Rasulullah karena sebabnya kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab, ada apa namanya? Ada hisabnya. Ya, jadi mereka begitu kuat, kental dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dinyatakan oleh Rasulullah, anta mubasysyar fil jannah, engkau masuk surga langsung. Kau masuk surga langsung. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada 10 sahabat yang dispesialkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya juga Abdurrahman bin Auf. Itu mereka yang akan masuk surga ya tanpa hisab. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apalagi dengan Sayyidatuna Khadijah, istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu perhatian Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Bukan hanya di saat masih ada berdampingan dan mendampingi Rasulullah, di saat Sayyidatuna Khadijah sudah tiada pun tetap itu Rasulullah begitu perhatian dan cinta, selalu disebut-sebut namanya. Ya, meskipun di depan istri-istrinya yang lain termasuk Sayyidatuna Aisyah, nama Sayyidatuna Khadijah tidak bakalan hilang daripada ingatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pengorbanan yang luar biasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu ikhlas, begitu sabar mengurusi putra-putrinya, mengurusi anak-anaknya beliau. Belum lagi daripada Atik bin Aid mempunyai anak tadi disebutkan, belum lagi dari Abi Halah mempunyai juga keturunan, ditambah lagi dengan Rasulullah banyak keturunannya, tidak ada pernah mengeluh, sabar. Belum lagi urusan bisnisnya, belum lagi membantu Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua, beribadah, ta'abbud di sana. Bagaimana itu Sayyidatuna Khadijah setiap hari menghampiri Rasulullah bawa makanan. Itu di usia Rasulullah 40 tahun, mendekati detik-detik mau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kan Rasulullah menyendiri dalam gua. Maka Sayyidatuna Khadijah setiap saat itu datang ke atas gua tadi itu mengantarkan makanan. Kalau sudah habis nanti diantarkan lagi. Begitu pengorbanannya Sayyidatuna Khadijah terhadap Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW begitu cinta terhadap Sayyidatuna Khadijah. Makanya Allah berikan keturunan meskipun usia pada saat itu sudah tidak muda lagi, 40 tahun. Tapi Allah berikan keturunan untuk menjaga kemuliaan kehormatan Rasulullah. Kenapa dari perempuan dipilihnya? Karena la nabiyya ba'di, kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah aku. Andai putra-putranya Rasulullah SAW dihidupkan sampai dengan dewasa, sampai dengan menikah, sampai dengan tua, maka akan menjadi fitnah. Tidak sedikit mungkin orang yang cinta dengan Nabi Muhammad akan membaiat mereka, putra-putranya Rasulullah SAW, bahkan akan menyatakannya itu sebagai nabi, seperti mana para nabi terdahulu. Mempunyai anak seperti Ibrahim mempunyai anak. Siapa anaknya? Ismail nabi juga enggak? Nabi juga. Yusuf punya ayah, siapa ayahnya? Yakub, nabi juga enggak? Nabi. Nabi Yakubnya nabi, anaknya Yusuf nabi enggak? Nabi. Seperti itu. Nah, ini kalau sampai tidak diambil oleh Allah, maka akan dinobatkan nabi oleh orang-orang, maka ditiadakan biar dari jalur perempuan. Tapi kata Rasulullah, Fatimah tu bid'atun minni, Fatimah itu adalah aku, dari aku, dari aku, bid'atun minni, sebagian aku adalah Fatimah. Fatimah adalah sebagian daripada aku. Ini Rasulullah SAW menyatakan. Jadi siapa yang mencintainya sama seperti mana Rasulullah katakan dengan Sayyidatuna Khadijah, yang mencintainya berarti sama dengan mencintai aku, yang membencinya sama dengan membenci dengan aku. Makanya coba kita bayangkan orang yang telah membunuh Sayyidina Husain, orang yang telah melempari dengan anak busurnya, orang yang telah melempari dengan pedangnya, orang yang telah memukuli Sayyidina Husain, dan orang yang telah mengangkat kepalanya Sayyidina Husain itu, di yaumil qiyamah itu kayak apa?
Andai secara logika, ya, orang itu masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah, di hadapan Rasulullah itu kayak apa gayanya mereka orang yang telah membunuh cucunya Rasul yang dicintai itu. Andai masuk surga, ya, nggak betah sekalipun di surga, supam, iya, cucunya pernah aku kepelet, iya kan? Allahu Akbar. Itu mereka yang menyakiti cucunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka itu ahli baitnya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak-anak masih kecil itu yang manja terhadap kainya, dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah kalau sholat itu, iya, Sayyidina Hasan naik ke sini, Sayyidina Husain ke perutnya, nanti Sayyidina Husain naik lagi ke atas, Sayyidina Hasan ke perutnya, nah dihimungi Rasulullah. Ya, namanya pakaian itu kan 7 lawan cucu. Ya, bisa dinyatakan lebih sayang dengan cucu daripada anak. Ya, anak sudah gandang, sudah kada lucu lagi dia sudah. Ini yang masih lucu-lucu nih. Oh, asik ini main dengan kakak-kakak dengan cucu tadi itu. Allah. Itu Rasulullah SAW. Ya, enggak ada sehari lagi sholat diganggu sama cucu-cucunya tadi tuh, naikin punggungnya. Ya, malah senyum Rasulullah, senang Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, pernah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Rasulullah SAW dalam satu tempat, dalam satu kamar, ya, kemudian ditutupi dengan selendangnya, ya, Fatimah, kemudian Hasan wal Husain wa Ali wa ana, ya, haula'i ahli bait, haula'i ahli baiti. Itu mereka adalah keluargaku, mereka keluargaku, ahli baitku. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nah, kita harapannya cinta dengan keluarganya Rasulullah, dengan Sayyidatuna Khadijah istrinya Rasulullah, dengan putra-putranya, dengan putrinya, dengan semuanya yang bernisbah kepadanya. Insya Allah jaminannya kita akan dikumpulkan dengannya. Karena ujar Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Ya, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang ketujuh lawan aku, bersama aku di dalam surga. Di dalam surga kada alang-alang. Ya, kita tanamkan cinta terhadap keluarganya, ahli keluarganya Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah, itu surga jaminannya. Allahu Akbar. Kada alang-alang, surga jaminannya. Yang penting bujur-bujur kita cinta dengan Rasul itu, bujur-bujur, jangan ada yang menikam, ya, menusuk dari dalam, jangan sampai pura-pura cinta tapi pada akhirnya menusuk. Nah, ya, banyak ini, ya, cinta kepada ulama, ya, tahu-tahunya tusuknya ulama tadi itu, ya, pura-pura gila. Nah, Allah, orang zaman ini ada yang pura-pura stres. Ya, kedegawian, masjid dicoret-coret, masjid dicoret, kedegawian, ya, jalan kan dicoret-coret, kada apa. Ini masjid dicoret-coret. Saya kafir, Quran disilang-silang. Apa itu dijagau kan? Aduh, kurang ajar benar orang itu. La ilaha illallah. Pas ditangkap apa coba, pada apa coba? Stres. Orang stres loh pada. Kayak macam yang menusuk siapa, Syekh Ali Jabir itu. Iya, gila. Gila boy, Instagram ada, Facebook ada. Gila masa kini. Gila gaul nih gitu. Gila gaul tuh ada Facebooknya. Ya gila, woi, aku gila, woi. Wah, selfie, anjing. Ada lagi di Bandung kayak itu juga. Kaca masjid dihancurkannya, nah, diutal pakai batu, pecah, ya, ditangkap tuh. Akunya orang gila aja, si bungul, gila pada gila. Aduh, la ilaha illallah, itu tuh Pak Ngali ini itu tuh, banyak gila-gila yang diolah-olah tuh, nah gilanya tuh, ya, gila olahan. Ya, ada sekolah ini, sekolah jurusan apa? Jurusan pergilaan. Aduh, mudah-mudahan kita ini kada termasuk itu. Kada usah belajaran gila, kada usah. Bujur-bujur aja kita cintai Rasulullah.
Ya, selamat dah umpati ulama, umpati para habaib, pingkuti buahnya. Ya, jangan lapas dari buahnya ya. Jangan jauh daripada ulama. Cintai Al-Qur'an. Ya, meskipun ya Al-Qur'an ya, bubuhannya juga kepada itu good looking. Nah, good looking. Apa good looking? Nyaman dipandang tuh nyaman. Nah, kayak nyaman kan dipandang. Gagah-gagah. Cuman sayang aja. Good looking tapi jadi ya gerbongnya radikalisme, gerbangnya teroris, kurang ajar, ujungnya nak ada nyaman. Good lookingnya bagus saja, sudah ikam good looking, berkah Quran. Ikam ini apa namanya gerbangnya teroris, kurang ajar. Gerbangnya teroris. Ya Allah ya Rabbi, kalau ahli Quran ini menjadi tempat masuk keluar masuknya teroris, ya, terus yang ahli Quran apa? Yang ahli Qurannya kayak itu, ahli Qurannya kayak apa? Ya, aduh, bukan radikalisme lagi, Abu Jahalisme. Abu Jahalisme itu. Wahamanisme, wa fir'aunisme. La ilaha illallah. Ini wahina kayak itu, Pak. Mudah-mudahan kita selamatan di dunia akhirat. Ya, selamat dunia, selamat akhirat, nyaman dunia, nyaman di akhirat. Berpengikut takusulan ulama, pengikut dengan Al-Quran, pengikut dengan hadis, insya Allah selamat dunia akhirat. Ya, hadiri majlis ta'lim, biarkan aja kompak muslimin kita. Wah, ini harus begitu memang, harus kompak. Karena kalau ada kompak kita ini mau dijadikan liberal, ya, mau dijadikan liberalisme, ya, mau dijadikan apa? Kita ini sekulerisme, ya. Nanti ada lagi nang hafalan-hafalan Quran, sepaknya, kena, ya, gitu. Jadi kita harus kompak, ini, ya, semangat kita mujahid Islam ini terus perjuangkan. Sunnah Nabi, ajaran Nabi, ajakan Nabi, jalankan terus. Hadiri majlis taklim, ada majlis taklim, datangi, ayo yang rame. Dapat makan kah? Dapat makan kah? Ada amplonya kah? Ada amplonya kah? Yang penting datang aja dahulu. Ya, kalau kompak, kalau sudah melihat kita kompak tuh kada takutan nyebuan, insya Allah tuh takutan banyak. Wah, jadi kada kawan muslim kompak, jadi masih kompak ya. Nah, masih bersatu jar. Oh, apalagi saikong babini 4. Wah. Itu namanya good looking. Saya bini 4 good looking, nyaman dipandang. Woi, pas Haji Bani sorangan. Ada nyaman ini. Ya, mudah-mudahan para kaum tambah bini dah, insya Allah. Paling kada kaya bini barang. Kita duit kayak bini barang, insya Allah kawannya sudah kayak bini itu kayak duit, insya Allah tuh. Nih kalau sudah kayak bini kayak duit. Di zaman Rasulullah itu orang miskin bini saikong, ya Rasul tambahi lagi. Nah, 2 ikong tambahi lagi, 3 ikong masih balum lagi, masih belajar. Ya, 4 ikong hanya di orang Banjar yang sugih sudah ada. Nah, ini kaum masih sabut saikong bini. Kada sugi-sugi makanya. Doakan gitu bertambah bini 4 insya Allah. Makmur insya Allah semuanya lah. Ada mini walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Salka bihadil Fatihah Basrul Fatihah ya berjaham syiraham ya man ya'bdihi ya ghafir irham anta ftah lana bi kulli khair wa anta ja'alana min ahli al-khair wa anta khadhana fi ajrina afdalina anfusina wa inna auladina wa adina min kulli mihna fitnah busin wa su'in wa dhairin kawalin kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina at-tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi washabbihi wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.